diri, taburkan senyuman yang baru di tahun baru ini, dan berkolose 1 dengan yang ucapkan selamat tahun baru. Dan kita percaya di tahun 2025 ini musim baru telah tiba, amin. Dan berkat Tuhan tercurah, amin. Serukan haleluya. Kita bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu, sebab Yesus mencurahkan berkat-berkat seperti hujan deras turunnya berkat Tuhan. Kita bersama-sama bertepuk tangan, sambut Dia dengan pujian yang bersuka cita. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Sekali lagi dengan iman. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Panggil nama Yesus, lambaikan tanganmu. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Musik memuji nama Tuhan. Kita percaya tidak akan pernah kering berkat Tuhan bagi anak-anaknya, amin. Dan musim yang baru dan berkat yang baru Tuhan sediakan buat anak-anaknya di tempat ini. Katakan, berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, bah hujan melimpah berkat Tuhan. Haleluya. Singer saja, tepuk tangannya buat Tuhan. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Haleluya. Jemaat saja dong. Kalau mau Tuhan berkat curah terjadi tempat ini, katakan berkat tercurah. Suaranya Bapak Ibu, melimpah berkat Tuhan. Panggil bersama-sama Dia, Yesus. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selah. Yesus, Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Serukan Dia, Yesus. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Dengan iman, siapakah Dia? Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang Tuhan lipatkan, lipat gandakan berkat-berkat yang kami terima. Semuanya serukan. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Ku menari selamanya. Ku menari selamanya. Mari menari. Ku menari selamanya. Haleluya. Mau lebih lagi rasakan berkat tercurah di tempat ini, amin. Tos samping kiri kananmu, ku terima berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidupku. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Puji syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Tuhan. Kami menari di atas puji-pujian yang Kau mandangkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat tahun yang sudah berganti. Dan tahun yang baru yang boleh kami nikmati pada hari ini Bapa. Kami percaya atas kesetiaan-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan hari ini saatnya kami bersyukur
Di awal bulan yang baru ini, di tahun yang baru ini Bapa, kami persembahkan tubuh roh jiwa kami. Hanya ini kami boleh berikan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi biarlah hati dan posisi tubuh yang sehat dan kuat boleh kami persembahkan di hadapan-Mu. Bahkan apapun keadaan kami sekarang ini ya Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan membawa seluruh hidup kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami Bapa. Penuhi setiap hati kami. Penuhi setiap jiwa roh kami Bapa. Biarlah anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami Bapa. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Bahkan besar kasih setia-Mu limpahkan bagi kami Bapa. Biarlah kami bawa pujian penyembahan kami di tempat ini. Dimasmurkan, dimuliakanlah nama-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Yang siap menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Engkaulah selama-lamanya bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu selama-lamanya bagi kami ya Yesus. Mari serukan bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sambut dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia sediakan kesembuhan, Dia sediakan mujizat-Nya bagi kita. Kami nyatakan pujian ini lebih lagi hanya bagi Yesus. Serukan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamatku, juru selamatku, harapanku, jawaban. Mari kembali. Engkau Tuhan Yesus yang setia, yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku yang hidup, harapanku, jawaban. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, oh, bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah
sebab Dia Tuhan dan Raja kita. Dia limpahkan segala kuasa-Nya bagi kita. Bahkan mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari bersama-sama kita satukan penyembahan buat Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Segalanya yang Tuhan limpahkan bagi kami, berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, kesembuhan yang limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat sembah bagi Tuhan. Satukan penyembahan bagi Yesus. Dialah segala-galanya bagi kita. Dialah yang terbaik bagi kita. Oh, terima kasih besar setiamu, besar kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Yesus, terima kasih. Haleluya, Engkau segalanya bagiku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Mari limpahkan dengan syukur. Terdengarlah syukur puji-pujian bagi Yesus. Terima kasih. Yesus, Kau sangat bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu. Mari angkat tinggi tangan di hadapan Yesus. Dia segala-galanya bagi kita. Sungguh kami bersyukur atas setiap kehadiran-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau sediakan pertolongan-Mu, kelimpahan-Mu bagi kami. Engkau yang mengikuti setiap langkah kami Tuhan. Bahkan kami tidak bisa jauh daripada pertolongan-Mu ya Yesus. Dengan hati yang bersyukur, renungkan setiap pujian ini bagi Tuhan. Bukankah Dia mendatangkan kuasa-Nya bagi kita? Bukankah Yesus yang mendatangkan mujizat-Nya bagi kita? Bahkan lewat pujian ini berkata, Engkau Yesus segala-galanya bagi kami. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu.
yang kita pandang selama hidup kita. Oh Yesus, Yesus, kerajaanmu, kebenaranmu, itulah bagian kami. Sungguh kami mengasihimu seperti Yesus mengasihi kami. Amin. Katakan lebih lagi, mengasihimu, mampu. Katakan lebih lagi, mengasihimu, memuliakanmu. Oh, Bapa dan Rajaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, serukan haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Bapa yang kami kasihi, Engkaulah Bapa yang kami sanjung. Terpuji, termulialah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami akan tetap kumandangkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Yang percaya dan sepakat bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus yang kita cintai, bagi Yesus yang kita kasihi. Amin Bapak Ibu. Siapa percaya di tahun 2025 ini adalah berkat berlimpah bagi kita. Lambaikan tangannya. Ketika Bapak Ibu melambaikan tanganmu, maka iman percayamu semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Dan selain daripada berkat kelimpahan, berkat kesembuhan, berkat sukacita, Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang sepakat dengan saya, katakan amin. Haleluya. Saya bersyukur jemaat El Perajim yang tetap setia, biarlah juga Tuhan tetap setia memberkati kita, amin. Dan Bapak Ibu yang baru pertama kali datang hadir di tempat ini, boleh bersama-sama lambaikan tangannya. Jangan malu-malu dan kita anggap kita ada satu orang Bapak Ibu sebelah kanan saya, ada ibu yang baru pertama kali gabung di tempat ini, kita sangat menyambut dengan sukacita. Ada 2 orang katanya Bapak Ibu luar biasa. Di awal tahun yang baru 2025, biarlah jemaat-jemaat El Perajim semakin menuai, semakin bertambah, amin. Haleluya. Siap menari buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Mari hentakan tarian bagi Tuhan. Yuk sama-sama dengan singan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuai yang besar, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, musim baru telah tiba, sukacita Tuhan sediakan dengan berlimpah-limpah, amin. Saat penuai yang besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tersedakan, oh, 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 kelimpahan datang, oh, oh, saatnya bersorak, oh, oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata, serukan, oh, oh, kelimpahan datang, oh, oh, saatnya bersorak, oh, oh,
pujian ini Bapak Ibu. Kalau kamu sehat, hentakan tarian yang bersukacita. Kalau kamu kuat, kalau kamu lemah, imani pujian ini. Amin. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan dan yang lemah berkah serahkan. Oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh. Kesembuhan datang. Yang lemah, musik saja alunkan bagi Tuhan. Mari dengan senyuman kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Bukankah Dia yang memberikan kekuatan kesembuhan? Amin. Saatnya umat pilihan Tuhan akan lebih lagi bersorak-sorai. Kita akan serentak pujian ini bagi Tuhan Bapak Ibu. Kita nikmati musim-musim yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuai yang besar, anggur baru tercurah. Serukan, oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Saatnya bersorak. Oh, oh, oh. Kesembuhan telah datang. Terima kesembuhan yang dari Yesus. Lebih lagi. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Saya percaya ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, terdengarlah lebih lagi puji-pujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ini adalah tahun Yobel, tahun pembebasan bagi kita. Amin. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan kalau kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan lebih lagi yang dahsyat bagi Tuhan. Woo! Ayo Bapak Ibu kita sungguh-sungguh lebih lagi menari buat Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu? Inilah tahun Yobel. Angkat tangannya. Tanganmu bebaskan tawan. Saudara, saudara, sama-sama kita dengarkan sangkakala membawa tahun Yobel, yaitu tahun kebebasan bagi anak-anaknya. Bagi semua orang. Samping kirimu katakan, tidakkah kau tahu? Inilah tahun Yobel. Angkat tangannya. Tanganmu bebaskan tawan. Dengan iman serukan. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawaran dilepaskan. Yang lumpuh, yang buta, yang lumpuh dan yang lompatlah, lompatlah, bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Dengan iman serukan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawaran dilepaskan. Yang lumpuh, yang lumpuh dan yang lompat, lompatlah, bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Dengan iman, Bapak Ibu Saudara, yakini pujian ini bagi Tuhan. Tuhan akan sediakan mujizat.
kebebasan, amin. Tahun kemenangan, amin. Haleluya, terpujilah bagi Tuhan setiap pujian kita. Saya percaya umat Tuhan juga bersuka cita membawa berkat-berkat yang baru dari Tuhan, amin. Haleluya, saya persilakan untuk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya persiapkan setiap hati kami di hadapan-Mu untuk ditaburi lewat kebenaran firman Tuhan, lewat live streaming ya Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Wijaya Erwin ya Tuhan. Dan biarlah jemaat-jemaat-Mu Tuhan siap untuk ditabur lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan yang selalu nyata bagi kami. Dan Engkau yang menguatkan kami Bapa yang baik. Kami angkat pujian ini ya Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun dauri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada. Siapa yang setia? Dia Yesus yang setia. Berkali-kali Kau menolong, bahkan berkali-kali Engkau kuatkan hidupku Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Masa Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, pujian ini sangat dalam. Bahwa sekalipun doamu tak dijawab Tuhan, sekalipun doamu belum Engkau gapai apa yang menjadi doa kerinduanmu mungkin di akhir-akhir ini, tetapi pujian ini berkata Yesus setia. Yesus akan menjawab setiap waktu, setiap hari sesuai dengan rencananya. Tuhan memberikan pertolongannya bagi kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama angkat pujian ini lebih lagi. Meskipun Tuhanku tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya kepadamu. Tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Mari bersama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali
Yesus setia. Biarlah kita angkat pujian ini lebih lagi. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada. Kita bersama-sama bangkit berdiri dengan iman, serukan bagi Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau Engkau selalu ada, selalu tepat pada waktunya pertolongan-Mu bagi kami, ya Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Atas kesetiaan-Mu Tuhan, atas kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu Yesus. Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang selalu Tuhan gandahkan pertolongan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Bahkan Engkau tidak dengan hitung-hitungan ya Tuhan memberikan pertolongan-Mu bagi kami. Dan sudah saatnya juga kami Bapa tidak hitung-hitungan akan setiap waktu tenaga kami bagi-Mu ya Tuhan. Ini adalah harinya Tuhan, saatnya kami lebih lagi Bapa hadir di dalam hadirat-Mu dan kuasa-Mu Bapa. Karena firman-Mu ya Tuhan akan Tuhan tabur bagi kami menjadi kekuatan dan pemulihan dan menjadi terang bagi kami Bapa. Berkati setiap hati kami yang siap ditaburi dengan firman-Mu. Bilang Kau yang berkata-kata, bilang Kau ya Tuhan Yesus yang turut bekerja di sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kami bersungguh bersyukur kami sudah masuk ke dalam tahun 2025. Sebuah musim yang baru Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kami. Karena hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menuntun selama 2024. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan kami boleh ada sampai di tempat ini. Tuhan semua karena anugerah yang besar daripadamu. Hari ini biarlah pujian penyembahan yang keluar dari mimbar ini bukan hanya sebuah pertunjukan, tetapi sesuatu yang menyenangkan Engkau. Tetapi sebagai satu hubungan kami antara kami dengan Engkau. Sebagai Bapa yang selalu mengayomi kami. Bapa yang selalu ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini sidang jemaat yang hadir pada saat ini. Kami semua boleh mengangkat tangan kami. Dan berkata Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini minggu pertama, di mana ada penyerahan anak. Bapa di sorga, Engkau memberkati pasangan dengan anak yang akan diserahkan pada saat ini. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Kasih salam kiri kanan saudara, Happy New Year. Ini masih tanggal 5 saudara, belum terlambat ya. Saya undang anak Ethan Arthur, pasangan daripada ayah Mingki dengan Christine, untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Boleh berdiri di sini. Haleluya. Saudara, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Arahkan tangan kita saudara buat Ethan Arthur. Wow, luar biasa. Yuk kita mau berdoa. Bapa di sorga, hari ini Ethan diserahkan ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Setiap anak-anak yang lahir dari doa, anak-anak yang lahir dari kerinduan, adalah anak-anak yang perkasa yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang-orang benar. Hari ini engkau Ethan Arthur, engkau diserahkan oleh kedua orang tuamu kepada Tuhan. Dan mulai saat ini, di mana kasih karunia Allah yang besar itu dianugerahkan berlimpah-limpah di dalam seluruh kehidupanmu. Engkau akan tumbuh dewasa di dalam kehidupan yang takut dan gentar kepada Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan, mengasihi kedua orang tuamu. Engkau dikasih oleh Tuhan dan dikasih oleh sesama. Tuhan anugerahkan kepada Ethan kesehatan, sukacita, pertumbuhan yang baik. Tuhan anugerahkan bagi anakmu Ethan Arthur. Hari ini aku juga berdoa buat Mingki, Christine, mana sama-sama mereka boleh membesarkan anak-anak mereka dalam kehidupan takut dan gentar kepada Tuhan. Dan Tuhan kau mengurapi kedua daripada orang tua daripada Ethan. Supaya di dalam kehidupan mereka boleh mengajarkan kepada anak-anak mereka kebaikan dan kebajikan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hidup mereka tidak pernah kekurangan. Berkat Allah, rahmat Allah mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Baik, bisa kita berdiri agak sana, akan difoto oleh fotografer ya. Baik, Ethan. Puji nama Tuhan ya. Selamat ya. Tuhan memberkati. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kasih salam kiri kanan saudara, Tuhan Yesus sungguh baik. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Saya minta ehonya dimatikan ya. Baik. Saudara, kita panjatkan syukur kepada Tuhan. 5 Januari ini minggu adalah minggu pertama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Seberapa kita bersyukur saudara, kita sudah masuk tahun 2025. Angkat tangan saudara. Katakan saya bersyukur. Dan saudara, hari ini saya juga memberi salam kepada jemaat yang ada di Medan pada saat ini. Juga di jemaat yang ada di Kabanjahe ya. Tepuk tangan buat Kabanjahe saudara. Saudara, ini minggu pertama mereka ibadah live streaming dengan kita saudara. Biarlah berkat yang sama, hadirat Tuhan yang sama memberkati jemaat yang ada di Kabanjahe. Baik, saudara, tahun 2024 adalah bukan tahun yang mudah bagi kita saudara. Termasuk saya. Tahun 2024 penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Tetapi sesungguhnya kita sedang dibawa mendekat untuk diam di dalam pelataran Tuhan. Saudara, dalam kitab Mazmur, orang-orang yang dibawa mendekat kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Katakan amin. Katakan saya adalah orang yang berbahagia. Nah saudara, kita sudah ada di sini dan itulah Ebenezer. Artinya bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dia adalah batu pertolongan kita. Kita kalau diizinkan mengalami masalah persoalan, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita boleh mengalami tersandung, tetapi Alkitab katakan Dia tidak akan membiarkan kita untuk terjatuh. Tangan Tuhan yang kuat yang akan selalu menopang dan menolong sebagai penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, saudara, tahun 2025 ini adalah the year of new season, new harvest, dan new covenants.
Tahun 2025 ini kita akan masuk ke dalam sebuah musim yang baru. Penuaian yang baru, perjanjian yang baru bersama dengan Tuhan. Tahun 2025 ini akan sebuah rahmat yang besar. Tuhan akan anugerahkan kepada setiap kita. Katakan amin. Saudara, kalau kita melihat dari penanggalan bangsa Yahudi, saudara, yaitu 5785. Pada tanggal 3 Oktober 2024 sampai 23 September 2025. Dan angka 85 ini saudara, yaitu pay hey, itu berbicara tentang banyak hal. Pay angka 80 itu dan hey adalah angka 5 saudara. Jadi 5785 adalah tentang tahun rahmat Tuhan. Kasih tahu kiri kanan saudara, kita akan mengalami tahun daripada rahmat Tuhan. Saudara, akan banyak kasih karunia yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Tahun yang dibukakan adalah sebuah gerbang yang besar untuk kita masuk ke dalam sebuah musim yang baru. Tuhan memanggil kita sebagai manusia untuk mengikuti rancangan dan rencananya yang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Saudara, angka 80 yaitu pay itu melambangkan juga sebuah tentang lambang kuasa daripada perkataan. Katakan amin. Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengembangkannya akan memakan buahnya, saudara. Saudara, hari-hari banyak menabur kata-kata yang baik. Menabur sesuatu yang baik. Jangan berkata-kata yang kotor. Tetapi perkatakan buah di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami musim-musim di mana kita diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. Saudara, jangan memperkatakan kutuk, tetapi perkatakan berkat. Perkatakan kata-kata yang kudus. Bukan kata-kata yang kotor. Nah, waktu kita mulai memperkatakannya, maka kita akan mengalami di tahun ini sebuah musim yang baru bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Sedangkan angka 5 atau hey, seperti orang yang sedang mengangkat tangan. Angkat tangan dengan saya, saudara. Amin. Saudara, artinya jikalau kita di dalam tahun ini banyak mengangkat tangan kita, memuji dan memuliakan Tuhan, berdoa bersama-sama, maka Tuhan akan mencurahkan rahmat perkenanannya atas kehidupan kita. Katakan amin. Dan angka 5 saudara, ini juga berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu. Dan memberi makan 5.000 laki-laki saudara. Saudara, ini berbicara tentang kelimpahan dan pemeliharaan Tuhan di tahun ini. Katakan amin. Dan kita akan mengalami musim yang baru ini. Penuh dengan rahmat Tuhan. Penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Penuh dengan berkat Tuhan. Katakan amin. Saudara, ayat tema dari tahun 2025 adalah Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yuk kita baca bersama. Dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tepuk tangan buat janji Tuhan ini, saudara. Saudara, masuk tahun 2025 ini akan terjadi sebuah perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Tahun di mana Tuhan memberikan kepada kita banyak kejutan-kejutan baru. Hal-hal yang kelihatannya dulu mustahil, Tuhan akan seperti seseorang yang membalikkan tangan. Dia akan membuat kita diberkati. Dulu yang pintu-pintu yang dahulu tertutup, saudara, akan terbuka lebar. Ini adalah sebuah kesempatan yang indah di tahun 2025 ini, saudara. Nah, saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita mengalami yang namanya dengan musim yang baru dari Tuhan. Saya akan kupas satu persatu supaya kita dapat menangkap dengan baik dan supaya kita semua masuk ke dalam musim yang baru ini, saudara. Nah, saudara, yang pertama kata lihat. Katakan dengan saya, lihat. Artinya begini loh, saudara. Waktu kita masuk ke musim yang baru ini, Tuhan mau kita melihat dengan mata iman kita. Katakan amin. Yesaya 43:19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, kata pertama yang ayat ini katakan adalah tentang lihat. Artinya tahun ini kita harus melihat rancangan Tuhan dari kacamata iman kita. Amin. Dengan kacamata iman kita, cara pandang kita akan menjadi luas. Kita bisa berjalan seiring-iringan dengan Tuhan, saudara.
Dengan mata iman kita, kita dapat melihat perkara-perkara yang tidak bisa dilihat secara fisik. Tetapi nyata dalam kuasa, dalam rencana Allah. Amin. Kita akan dibawa dari logika manusia kepada logika Allah yang lebih tinggi. Katakan amin. Saudara, logika manusia, kenapa? Sulit sekali manusia memahami logika Allah. Allah punya logika. Tetapi logika Allah itu selalu jauh lebih tinggi daripada logika manusia. Kita dibawa tahun 2025 ini untuk melihat perkara-perkara yang Tuhan sudah siapkan. Dan rahasia bagi dunia ini. Dunia tidak bisa melihat. Tetapi Tuhan akan menyingkapkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingat akan kisah tentang seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, saudara. Tetapi dengan mata imannya, dia dapat melihat kesembuhannya, saudara. Yuk kita baca dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Dikatakan gitu, di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah habis semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin apa, saudara? Memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, di garis bawahi. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya banyak berita tentang Tuhan Yesus, saudara. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah disembuhkan dari penyakitnya. Dan pada waktu itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu bertanya, siapa yang menjamah jubahku itu? Murid-muridnya menjawab, engkau telah melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan di dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Dan perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Saudara, dari cerita ini kita bisa bayangkan 12 tahun pendarahan, saudara. Apa yang terjadi dengan seorang yang sudah 12 tahun pendarahan? Yang pertama pasti terjadi kelelahan yang ekstrim, saudara. Orang yang mengalami pendarahan yang selama 12 tahun, dia pasti mengalami sebuah kelelahan yang ekstrim. Sesak nafas, orang yang kurang darah seringkali sesak nafas. Rasanya oksigen itu nggak nyampe ke otak. Kulitnya menjadi pucat. Saudara, kalau lihat orang yang mengalami pendarahan, itu bibirnya itu pucat, mukanya pucat. Denyut jantungnya cepat. Kalau tubuh kita kekurangan darah, maka denyutnya itu akan sangat cepat, saudara. Saya pernah satu saat mendoakan seseorang yang kekurangan darah, saudara. Itu jantungnya, detaknya itu sampai kulitnya itu bisa bergerak, saudara. Saudara bisa bayangkan. Jadi orang-orang yang mengalami pendarahan yang lama atau kekurangan darah, jantungnya akan berdetak sangat cepat, saudara. Tidak teratur. Dan kedua pasti terjadi gangguan imun tubuh. Perempuan ini pasti sangat kurus, saudara. 12 tahun pendarahan. Dan yang paling menyakitkan adalah bahwa perempuan ini dikucilkan. Kenapa? Karena pada zaman Yesus, seorang perempuan yang mengalami yang namanya pendarahan itu dianggap najis pada saat itu, saudara. Jadi perempuan itu mengalami satu kesukaran, kesulitan yang kalau mau dibilang dunia ini, wah udah sangat terpuruk, saudara, kondisinya. Dia sudah pergi ke berbagai tabib dan keadaannya bukan menjadi membaik, tetapi makin buruk. Dan semua yang ada padanya, semua keuangannya sudah dihabiskan. Untuk apa? Untuk kesembuhan ini. Tetapi yang luar biasa dari perempuan ini adalah perempuan ini tidak pernah menyerah. Kasih tahu kiri kanan, saudara. Jangan pernah menyerah. Amin. Dia terus berusaha mencari kesembuhannya. Walaupun apa? Segala sesuatu yang ada padanya sudah gak ada, saudara.
Saudara, saya beritahu saudara, selama nafas ini masih ada pada kita, jangan berhenti percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Saudara, urusan sembuh atau tidak, bahkan pada akhirnya kalau saudara belum menerima juga, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita tetap sanggup untuk melakukan apapun. Katakan amin. Saudara, iman kita bukan berdasarkan apa yang kita alami, tetapi iman kita berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang Tuhan sendiri. Katakan amin. Saudara, lalu perempuan itu satu saat dia mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar berita-berita, artinya dia sering mendengar berita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Tuhan Yesus memulihkan orang-orang buta. Bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan-setan. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sudah viral, saudara. Amin. Kalau zaman sekarang viral itu gampang, saudara ya. Kalau ada sedikit-dikit langsung viral, saudara. Tetapi zaman itu karena Yesus melakukan begitu banyak mukjizat, maka keberadaan Tuhan Yesus sangat viral pada bangsa itu. Dan berita itu sampai ke Galilea, di mana perempuan ini berada, saudara. Lalu Tuhan Yesus pada saat ada di Galilea, perempuan itu juga mendengar kedatangan Yesus. Saudara, bagaimana ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Perempuan dikatakan kesempatanku datang. Amin. Jadi seseorang kalau sering mendengar tentang berita tentang Injil. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Katakan dengan pendengaran. Makanya saudara kalau baca Alkitab jangan diam, saudara. Baca supaya apa? Kita mendengar. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Amin. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah satu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah berlabuh sampai ke belakang tabir. Dengan kata lain, waktu perempuan itu mulai mendengar berita-berita tentang Yesus, maka imannya mulai muncul. Katakan amin. Saudara, Galilea adalah daerah yang sangat besar pada saat itu. Tetapi perempuan ini punya sebuah keyakinan yang besar bahwa satu saat dia akan berjumpa dengan Kristus, saudara. Maka mungkin berbulan-bulan perempuan ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dan kondisi tubuhnya yang begitu lemah pada saat itu. Akan sangat sulit, saudara, dia kemana-mana. Tetapi dia punya sebuah iman yang timbul dari pendengarannya. Berita tentang Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, seorang perempuan yang pendarahan pada saat itu adalah seorang yang tadi saya sudah katakan ada orang yang najis. Dan dia berkata begini, bagaimana ya caranya ya Tuhan Yesus mau nggak ya mendoakan saya ya? Kenapa? Karena saya pendarahan, saya pasti dianggap najis. Sedangkan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi, saudara. Saudara, tetapi yang paling luar biasa adalah muncul sebuah keyakinan dari dalam perempuan itu. Dia katakan begini, gak apa-apa walaupun aku gak didoakan, walaupun saya gak ditumpang tangan. Tetapi asal ku jamah jumbai daripada jubahnya, maka aku menjadi sembuh. Saudara, perempuan itu berpikir bahwa tabib sudah menyerah, uang sudah habis, badan sudah lemah, disentuh Tuhan belum tentu Tuhan mau. Tetapi ada satu jalan lagi. Bagaimana kalau saya menjamah jumbai daripada Tuhan Yesus? Saudara, saya percaya perempuan ini bukan perempuan biasa, saudara. Kenapa? Karena dia tahu hukum daripada hukum Allah. Saudara, apa sih jumbai itu? Bahasa aslinya adalah zitzit. Katakan dengan saya zitzit. Zitzit adalah jumbai daripada Tuhan Yesus, saudara. Jumbai daripada jubah orang Yahudi. Jadi biasa kalau para imam itu selalu memakai daripada jumbai ini. Apa arti daripada jumbai? Yang pertama adalah menaati perintah Tuhan. Katakan dengan saya ketaatan. Zitzit berbicara yang pertama tentang ketaatan. Yang kedua berbicara tentang kekudusan dan hubungan kita dengan Allah. Tetapi arti zitzit yang berikutnya adalah lambang daripada berkat dan kesembuhan. Katakan amin. Jadi perempuan itu berkata begini, kalau asalku jamah saja. Dengan iman dia katakan asalku jamah saja, maka aku sembuh. Dan waktu dia melakukan hal ini, saudara, waktu Tuhan Yesus melewati satu tempat, mungkin dia terduduk di lantai, saudara ya. Tetapi waktu dia melihat Tuhan Yesus melewatinya, dia memegang jumbanya, saudara. Tuhan Yesus lewat
Dari saat itu, seketika itu juga saudara, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Saudara, kalau kita menjadi seperti perempuan ini, 12 tahun mengalami penderitaan. Mungkin sebagian besar kita sudah menyerah. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tuhan menyembuhkan seseorang. Dia memulihkan kehidupan kita. Seperti membalikan telapak tangannya saudara. Tuhan kaya akan mujizat. Kasih tahu kiri kanan saudara. Tahun ini kita mengalami mujizat-mujizat yang kreatif. Kalau kita percaya saudara, maka sesuatu yang suddenly, seketika, tiba-tiba, mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Satu saat saya pernah mendoakan seorang pengusaha saudara ya. Orang ini sangat sukses, tetapi dia punya masalah saudara. Masalahnya adalah dia sering masuk rumah sakit. Dia mengalami anxiety yang luar biasa. Jadi setiap hari kalau dia nggak tidur jam 9, kalau jam 9 dia belum tidur, dia pasti masuk rumah sakit. Kenapa? Karena tiba-tiba jantungnya itu bisa seperti mau berhenti saudara. Jadi kalau rumah sakit adalah rumah kedua dia, karena kalau dia mengalami anxiety, dia rasa dia nggak bisa menghandle. Jadi dia selalu harus pergi ke rumah sakit. Nah satu saat kami diundang untuk mendoakan dia. Dan yang luar biasa adalah begitu kami sampai di rumahnya saudara. Seluruh pendoa tiba-tiba sakit kepala. Termasuk saya sakit kepala, aneh. Rumahnya mewah di tengah-tengah padang golf saudara. Sangat indah dan sangat besar dengan kolam berenang yang begitu mewah. Tapi begitu kami masuk rumahnya, semua orang merasakan hal yang sama. Semua orang sakit kepala. Dari situ kami mulai pujian penyembahan saudara. Saya merasakan sebuah atmosfer yang mulai berubah waktu kita mulai menyembah Tuhan. Tetapi orang ini belum disembuhkan. Minggu berikutnya kami diundang lagi untuk duduk bersama menyembah Tuhan. Saudara waktu itu kami hanya kira-kira mungkin berempat waktu itu. Lalu mulai pujian penyembahan dinaikkan. Dan saya ada sedikit sharing firman saudara. Setelah itu kami doa kembali. Dan yang luar biasa waktu kami doa kembali saya melihat seperti saya melihat penglihatan di mana keluar dari kepala pengusaha ini saudara. Banyak ular saudara keluar di dalam penglihatan saya. Saudara dari situ, dari saat itu tiba-tiba dia merasakan sebuah kesegaran yang baru. Dan dari saat itu saudara, dia disembuhkan dari sakit penyakitnya saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sampai hari ini. Saya bilang Tuhan cuma begitu aja. Tuhan kalau aku hadir, kalau aku berkenan, maka dengan cara yang ajaib, hanya begitu saja, dia dapat menyembuhkan kita. Katakan amin. Saudara dia sudah habis banyak ke dokter saudara. Waktu dokter cek, dokter katakan enggak, kamu ini hanya masalah kejiwaanmu bermasalah. Tetapi dia berusaha, dia ke dokter, dia kemanapun. Orang kaya. Tapi maaf saudara, kadang-kadang uang kita gak bisa berbuat banyak buat kehidupan kita. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka dia adalah sumber kekuatan yang membawa kita kepada kesembuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saudara, jikalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka dia akan seperti membalikan telapak tangannya. Seperti dia menyembuhkan perempuan itu. Hari-hari ini saudara, apa yang kita lihat tentang dunia ini? Saya tahu banyak orang sedang bergumul. Banyak orang sedang ketakutan untuk masuk tahun 2025. Tetapi hari ini Tuhan mau kita belajar untuk melihat mujizatnya lewat mata iman kita. Dia Allah yang selalu menolong dan membawa kita kepada hal-hal yang ajaib. Katakan amin. Saudara, iman bukan hanya duduk begitu saja, tetapi kita harus belajar seperti perempuan ini. Iman perlu bertindak. Katakan amin. Dan hari ini saya memberitahu saudara bahwa kita sudah diberikan akses itu. Angkat tangan dengan saya. Katakan Tuhan memberikan saya akses untuk mengalami kuasanya. Katakan amin. Saudara, perempuan ini 12 tahun mengalami pendarahan. Tetapi dia keluar dan menentukan kemenangannya. Dengan apa? Dengan dia melihat imannya. Tuhan melihat iman dari perempuan ini. Dan Tuhan menyembuhkan dia dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan saudara. Hari-hari ini saudara, Tuhan mau ajak kita bersama-sama untuk punya iman. Katakan Tuhan, ini adalah musim yang baru dalam kehidupanku. Engkau akan memberkati aku berlimpah-limpah
jadikan aku berkat buat banyak orang. Katakan amin. Saudara, PH tahun ini 5785 adalah sebuah pintu gerbang yang terbuka luas bagi setiap orang-orang yang mencari rahmat daripada Tuhan. Dan kita pasti akan mengalaminya bersama dengan Tuhan. Amin. Tahun 2024 Tuhan katakan kepada saya, nah kamu tahu gak? Selama 2024 ini, aku sedang melepaskan setiap jubah-jubah. Jubah kesombongan, jubah kekuatan diri sendiri, juga jubah keegoisan. Aku lucuti semua anak-anak. Tetapi tahun ini aku memberikan jubah yang baru. Namanya adalah jubah kemuliaan. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Musim yang baru. Tuhan pakaikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tepuk tangan lagi bagi dia, saudara. Haleluya. Saudara, tahun 2025 ini adalah tahun yang saya tunggu. Saya tahu ada janji Allah yang sangat besar. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang menyembah Tuhan dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua tentang jalan di padang gurun. Yesaya 43 ayat 19b. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Tahun 2025 ini Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Saudara, apa artinya jalan di padang gurun? Ada dua arti, saudara. Jalan di padang gurun. Yang pertama adalah Tuhan akan membuat jalan yang baru. Katakan dengan saya, jalan yang baru. Jalan yang sudah selama ini tertutup, Tuhan akan buatkan bagi kita sebuah jalan yang baru. Amin. Saudara, zaman dahulu jalan di padang gurun itu tidak biasa. Kenapa? Karena gak banyak jalan di padang gurun. Biasanya itu adalah jalur perdagangan atau menuju kepada kota yang lain. Artinya simbol dari jalan di padang gurun berbicara Tuhan akan membukakan jalan di masa-masa yang sukar. Katakan amin. Soalnya jalan di padang gurun artinya bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Bahkan di masa-masa yang sukar sekali. Rahmatnya akan mengikuti kita. Akan ada jalan baru yang akan ditunjukkan bagi umatnya, saudara. Nah, saudara, jalan di padang gurun, arti yang kedua adalah bicara tentang tuntunan Tuhan atas umatnya. Kita gak akan berjalan lagi sendirian, saudara. Katakan amin. Setiap langkah kita, Tuhan akan menuntun kita. Dia akan memberitahukan kepada kita langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Di tahun 2025 ini. Engkau tidak akan berjalan sendirian. Tetapi kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, di padang gurun itu adalah tempat yang sangat-sangat berbahaya. Bukan hanya binatang beracun atau ular atau kalajengking, saudara. Tetapi di padang gurun ada bahaya kekeringan. Tidak ada air. Suhu yang ekstrim, saudara. Jadi kalau siang tuh bisa sangat panas, malam bisa sangat dingin. Jadi itu banyak orang bisa, kalau nggak kuat itu kan sakit, saudara. Di padang gurun tidak ada sumber makanan. Sangat jarang sumber makanan. Di padang gurun kita mudah sekali kehilangan arah. Kenapa? Karena luas, kemanapun kita pandang warnanya sama, bentuknya sama. Jadi kita nggak tahu arah tujuan. Tetapi di tahun ini Tuhan katakan, aku akan membuat jalan di padang gurun. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Dia akan menuntun kita. Kita tidak akan berjalan sembarangan berjalan. Kita nggak akan buta lagi, saudara. Tetapi Tuhan akan menuntun kemanapun kita berjalan dari hari ke hari. Tepuk tangan sekali lagi bagi Dia, saudara. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan menuntun kita dari langkah ke langkah. Jangan khawatir, saudara. Percaya taat kepada Dia 100%. Saya katakan sekali lagi 100%. Jangan tanggung-tanggung, kalau percaya kepada Tuhan harus 100%, saudara. Kenapa? Kalau kita taat 100%, maka Dia akan melakukan 1000% buat kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, ketaatan yang setengah-setengah sama saja tidak taat. Tetapi kalau kita punya ketaatan yang penuh, mungkin seringkali visi yang Tuhan berikan itu gak masuk akal, saudara. Tetapi percayalah, karena Dia Allah yang besar, seringkali kita sulit mengerti Dia. Tetapi waktu kita percaya 100%, maka Dia akan melakukan 100%. Buang setiap ambisi kita, kepentingan kita. Taruh kepentingan Tuhan di atas segala sesuatu. Maka apa yang Dia rancangan dalam kehidupan kita akan menjadi sempurna.
Jangan takut walaupun kadang-kadang waktu kita berjalan Tuhan kok suruh kita begini ya. Kok saya nggak ngerti ya. Tetapi percayalah waktu dia memerintahkan sesuatu, dia akan mengajar kepada kita. Karena itu miliki hati yang lemah lembut untuk dituntun oleh Tuhan. Buang semua kesombongan kita. Izinkan Roh Kudus untuk membawa kita kepada realita kuasanya. Amin. Saudara, Tuhan punya realita kuasanya. Dia mau kita masuk ke dalamnya. Kalau saudara tidak masuk ke dalam realita kuasanya, maka engkau seorang diri saja. Tetapi kalau kita mau taat 100% dengan Tuhan, maka dia akan membawa kita kepada kepenuhannya yang ajaib. Katakan amin. Saudara, yang ketiga adalah tentang sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19c. Dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan amin. Saudara, sungai-sungai di padang belantara ini berbicara bukan hanya satu sungai. Amin. Bukan hanya satu sungai, tetapi sungai-sungai. Kalau di padang gurun ada sungai, itu adalah sebuah fenomenal. Tetapi bukan hanya itu. Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu banyak sungai. Katakan amin. Saudara, apa sih arti daripada sungai-sungai di padang belantara atau padang gurun? Ada 3 makna penting tentang sungai di padang gurun, saudara. Yang pertama adalah Tuhan akan memberikan kepada kita kesegaran dan kehidupan di tengah-tengah kekeringan. Katakan amin. Saudara, dunia boleh mengalami yang namanya dengan kekeringan. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kesegaran di tengah-tengah kekeringan ini. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat yang berhasil. Katakan amin. Siapa yang mau berhasil tahun ini? Angkat tangan saudara. Haleluya saudara. Alkitab menjamin waktu kita hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka dikatakan kita akan berbuah pada musimnya. Ada musimnya. Amin. Wah Pak, tapi kenapa kok tahun 2024 susah? Enggak, itu musim yang sudah berlalu. Sekarang Tuhan berikan kepada kita sebuah musim yang baru. Dikatakan yang menghasilkan buah pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Kenapa? Karena pohon itu tinggalnya di pinggir aliran sungai. Amin. Orang boleh mengalami yang namanya kekeringan. Tetapi orang yang hidupnya ada di pinggir sungai, berbicara tentang hidup dalam kehadiran Tuhan, dia akan tetap segar. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan yang buat berhasil. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Saudara, sungai-sungai juga berbicara tentang musim yang telah berganti. Siapa yang percaya Tuhan punya musimnya? Angkat tangan saudara. Amin. Ada waktu dan waktunya Tuhan, saudara. Saudara, waktu dulu mungkin musim yang kering. Tetapi Tuhan katakan musim ini akan penuh dengan rahmat yang akan diberikan kepada kita. Yesaya 30 ayat 20 berkata, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Saudara, ada orang yang mengalami ini nih saudara. Walaupun Tuhan memberikan kepada kamu roti dan air serba sedikit. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Katakan amin. Saudara, seringkali di masa kering Tuhan lagi ngajarin kita pandang dia dengan benar. Amin. Waktu kita mengalami mungkin persoalan permasalahan, Tuhan sedang mengajar mata kita untuk melihat kepada Sang Pencipta kita. Ayat 23, lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu tabur. Saudara, di masa yang kering justru Tuhan mengajari kita untuk mulai menabur. Percaya. Amin. Belajar untuk merespon dengan iman kita. Memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat-lezat. Katakan amin. Saudara, orang yang banyak duit belum tentu hidupnya lezat. Tetapi Tuhan janji begini, waktu berkat itu dicurahkan dalam kehidupan kita, engkau akan makan roti yang lezat. Kasih tahu kiri kanan saudara, habis ini kita pergi beli roti ya. Dan apa saudara? Dan berlimpah. Katakan dengan saya berlimpah. Lalu dikatakan waktu itu ternakmu akan makan rumput dari padang rumput yang luas.
Ini berbicara tentang tuntunan Sang Gembala Agung kita, saudara. Yang selalu membawa kita ke air yang tenang, kepada padang rumput yang hijau. Katakan amin. Dunia boleh mengalami yang namanya dengan kekeringan. Tetapi anak-anak Tuhan akan Tuhan bawa ke ladang, ke tempat yang berumput hijau. Katakan amin. Nah saudara, setiap musim itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam musim kemarau walaupun serba sedikit ya, Tuhan ngajarin kita untuk matanya tertuju kepada Dia. Amin. Dan waktu musim menuai datang, kita bisa merasakan rahmat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga saudara, sungai di padang berantana berbicara tentang kasih karunia oleh Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup saya. Amin. Saudara, yang ketiga tentang kasih karunia oleh Roh Kudus. Dalam perjanjian baru, air berbicara melambangkan tentang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sungai di padang gurun dapat diartikan mau pencurahan Roh Kudus atas orang-orang yang sedang mengalami kekeringan rohani, saudara. Tahun ini akan terjadi satu kegerakan yang baru. Orang-orang yang mengalami kekeringan rohani akan merasakan kembali bagian Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupannya. Dia akan mengalami penyegaran di tahun ini. Dan Roh Kudus akan dicurahkan atas umatnya. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, tahun ini adalah gambaran besar yang akan kita alami dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus aku percaya. Angkat tanganmu. Katakan, Tuhan Yesus aku percaya. Aku mengalami musim yang baru. Penuaian yang baru. Perjanjian yang baru dengan Engkau. Tepuk tangan sekali lagi bagi dia, saudara. Saudara, tahun ini adalah tahun yang ke-8 gereja kita berada. Tuhan selalu katakan begini. Nah, tahun yang ke-8 ini seperti kembali ke tahun yang pertama. Tetapi di dalam pengurapan yang double portion. Dalam berkat yang double portion. Itu kan Tuhan curahkan. Gereja akan menuai jiwa-jiwa berlimpah-limpah. Di tahun Hey ini saudara. Kita akan mengalami bersama dengan Tuhan. Bukan hanya gerejanya. Tetapi kita semua akan mengalami bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita bangkit berdiri. Saya bacakan kembali saudara. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan amin. Katakan, Tuhan, aku terima janjimu dalam hidupku. Saudara, 3 hal yang Tuhan mau kita punya. Yang pertama, lihat dengan mata iman kita. Seperti perempuan yang pendaran itu. Yang kedua, bahwa dia berjanji akan ada jalan, akan ada tuntunan. Itu yang terpenting, saudara. Tuhan menuntun umatnya. Supaya apa? Kita tidak salah jalan di dalam jalan berikutnya. Yang ketiga, berbicara tentang sungai-sungai di padang belantara. Ini berbicara tentang berkat yang akan kembali dicurahkan berlimpah-limpah. Engkau tidak akan hidup dalam kekeringan. Tetapi Tuhan Roh Kudus akan menuntun dan memberikan kepadamu iman untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, dunia saya tahu sedang bergoncang. Tetapi janji Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Daniel 11 ayat 32b berkata, tetapi umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, ini berbicara tentang apa? Tentang boleh mengalami semua kesulitan dunia ini. Tetapi semua sisa berkat ini Tuhan akan bawakan kepada kita orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Siapa yang mengasihi Dia, angkat tangan saudara. Saudara akan menerima janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat tahun 2025. Hari ini bukan hanya jemaat yang di Jakarta, tetapi juga jemaat yang ada di Medan, ada di Jalan Palembang, jemaat yang ada di Kabanjai juga akan mengalami kuasa dan janji Tuhan yang sama. Hari ini kami menyatukan hati kami untuk percaya, berjalan untuk melihat dengan mata iman kami bahwa kami akan masuk ke dalam sebuah musim yang baru bersama dengan Tuhan. Dan di situ akan ada penuaian yang baru yang Tuhan akan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sekali lagi. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasihmu bagai abu yang turun setiap pagi, selalu berubah hidup. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Bapa yang baik. Kasihmu, angkat tanganmu semua. Kasihmu bagai abu yang turun setiap pagi, selalu berubah hidup. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Angkat tanganmu saudara. Bapa di sorga, biar setiap kami, tangan kami dipegang oleh tangan-Mu yang maha kuasa itu. Untuk kami berjalan di dalam musim yang baru, di dalam kehidupan yang takut dan gentar kepadamu. Dan kami percaya bahwa sebagaimana Engkau akan menyediakan jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Karena itu tuntun kami sebagaimana Engkau menuntun anak-anak-Mu, supaya kami berjalan di tahun ini untuk menjadi terang dan garam dunia. Supaya dunia boleh melihat sungguh orang-orang yang mencari Engkau. Engkau membuat sebuah perbedaan antara kami dengan mereka. Terima kasih Bapa. Biar hari-hari ini banyak orang-orang mencari Tuhan. Dan dari lewat keluarga kami banyak orang-orang yang bertobat untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini Engkau mengetahui setiap pergumulan, persoalan daripada anak-anak. Engkau setiap anak-anak bergumul tentang keluarga mereka yang belum mengenal Engkau. Dan kami tahu tahun ini akan ada rahmat Tuhan yang sangat besar. Dan kami akan melihat bagaimana jiwa-jiwa keluarga kami. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Minggu yang pertama di tahun yang baru Bapak, Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan kami boleh beribadah Bapak, meninggikan Engkau Tuhan, memuji-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Tuhan, pakai setiap kami umat-Mu Bapa. Bahwa setiap umat-Mu Tuhan harus menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi-Mu Bapa. Pribadi-pribadi yang taat. Pribadi-pribadi yang setia. Memuji menyembah-Mu dari tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini Bapa, Engkau akan pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Air Perajim di Medan ini Bapa, akan di malam musim baru Bapa, akan menuai jiwa-jiwa Bapa. Dan janji-Mu Tuhan Yesus akan Engkau berikan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun kami semua di tempat ini Bapa. Para umat-Mu Tuhan, bahkan keluarga umat-Mu di tempat ini Bapa. Untuk boleh melewati, menjalani Tuhan Yesus di tahun baru ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus,
Ada berkat yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa, yang setia, yang taat padamu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu menguatkan kami Bapa, meneguhkan kami Bapa, bahwa di tahun baru Bapa ada new season Bapa, new harvest, new covenant Bapa. Dan kami percaya di musim yang baru Bapa, Engkau akan memberikan kami menuai jiwa-jiwa beribu-ribu raksa Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami Bapa, dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu, gembala yang kami kasihi Tuhan Yesus, Pendeta Wijaya Erwin Bapa. Kiranya Tuhan di tahun yang baru Bapa, ada urapan yang baru Kau sediakan bagi gembala kami Tuhan Yesus. Roh hikmat bijaksana Kau curahkan pada gembala kami Tuhan. Biarlah gereja-Mu di tempat ini Bapa, di Jakarta yang digembalakannya Bapa, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah Bapa. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Pakai terus Bapa gembala kami Bapa. Biarlah dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus ada tanda-tanda pertobatan Bapa, ada tanda-tanda mujizat terjadi Bapa. Engkau berkati ibu gembala kami, juga Engkau berkati anak-anaknya Bapa. Dan kami percaya Bapa, kesetiaan-Mu Bapa adalah baju zirah dan perisai bagi gembala dan keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati wakil gembala kami Tuhan Yesus. Engkau juga berkati koordinator Bapa, seluruh koordinator yang ada Bapa, Bang Koordinator di tempat ini Bapa, Bapak Budi dan Ibu Esther Bapa, Bapak Asen dengan Ibu Ain Bapa. Mari Tuhan Yesus curahkan kuasa-Mu Bapa, curahkan kuasa-Mu pada koordinator kami di tempat ini Bapa. Biar lewat pelayanan Tuhan Yesus, Prajim di tempat ini akan menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Satukan hati, satukan roh Bapa dalam setiap pelayanannya Bapa. Berkati segala usahanya Bapa, berkati keluarga besarnya dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau pakai setiap kami yang telah Engkau pilih Bapa untuk wadah di tempat ini Bapa. Mulai dari WL Singer Bapa, Imam Musik Tuhan, para koordinator-koordinator Bapa, guru sekolah minggu, para pendoa Bapa, para asher Tuhan Yesus. Mari satukan hati kami Bapa, roh tubuh jiwa kami Bapa, untuk unity Bapa. Ada kesatuan hati kami, ada tumbuh boleh bersama-sama Bapa, dan memenangkan jiwa untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati bangsa kami Tuhan. Kami rindu bangsa kami Tuhan, Indonesia Bapa. Di dalam rencana-Mu Tuhan, kami rindu Indonesia memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Diberkatilah pulau-pulau, diberkati kota-kota, diberkatilah desa-desa Bapa. Kami rindu Tuhan, Indonesia pulih Bapa. Kami rindu Tuhan, Indonesia Tuhan dipulihkan Bapa. Kami rindu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan ya Bapa. Berkati Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya Bapa, TNI dan Polri Bapa. Biar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada siang hari ini Bapa, Engkau melayakkan kami Bapa dengan sehidangan dengan Engkau Bapa. Lihat perjamuan kudus di tempat ini Bapa. Kiranya Tuhan lihat perjamuan kudus Bapa. Kiranya firman-Mu ada dalam hidup kami Bapa, dan kami ada dalam Engkau Bapa. Maka segala sesuatu yang kami butuhkan Bapa, Engkau sediakan yang terbaik Bapa. Dan kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus Bapa, tubuh dan darah-Mu Bapa akan menyatu dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya lewat perjamuan kudus yang sakit disembuhkan Bapa, yang berbeban berat Tuhan Engkau lepaskan. Engkau berikan keringanan dan Engkau buka jalan-jalan Bapa, pintu-pintu berkat bagi setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan telah memberikan kepadamu Bapa. Lewat persembahan yang tersedia Bapa, perpuluhan, persembahan syukur Bapa. Kiranya Tuhan Kau buka tingkap langit surga-Mu, surahkan berkat-Mu Tuhan berkali lipat ganda bagi umat-Mu di tempat ini Bapa. Biar Engkau berkati seluruh pekerjaan umat-Mu, bahkan usaha umat-Mu di tempat ini Bapa. Jadikan kami suami yang mengasihi istri, istri yang tunduk pada suami, dan anak-anak yang taat pada orang tua Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Sempurnakan doa pujian penyembahan kami Bapa. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan.
saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan